Pengakuan tukang jamu keliling, Dian korban satu keluarga tewas di Kalideres pernah coba pinjam uang 50 juta rupiah. Tukang jamu keliling sempat bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Ternyata akan digunakan untuk biaya operasi. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan pamannya ditemukan meninggal dunia di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi misteri. Satu keluarga itu berjumlah 4 orang, yakni sang suami Rudianto Gunawan, sang istri Kamargareta Gunawan, anak perempuan bernama Dian, dan adik Rudianto bernama Budianto Gunawan. Seorang tukang jamu langganan berinisial R mengungkapkan fakta baru tentang keluarga ini. Sebelum pandemi COVID-19, keluarga itu sering memesan jamu kepada R. Biasanya, R sering bersepeda memasuki komplek perumahan tersebut untuk mengantarkan jamu ke rumah korban. Pemilik rumah memesan jamu tak setiap hari, terkadang sebulan sekali atau 2 minggu baru memesan. Suatu ketika, seorang korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Dilansir dari Tribun Jakarta, Dian Febiana saat itu hendak meminjam uang 50 juta rupiah. R mengatakan dirinya hanya seorang tukang jamu, tidak ada uang sebanyak itu. R kemudian menyarankan Dian meminjam dengan kerabatnya. Dia saat itu mengatakan tidak berani ngomong-ngomong ke saudaranya untuk pinjam uang segitu. R yang penasaran kemudian bertanya, untuk apa uang sebanyak itu? Dian menjawab uang itu untuk biaya operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat ke bank. Sejak itu, R tidak pernah lagi ke sana. Sebelumnya diberitakan satu keluarga di Kompleks Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat ditemukan tak bernyawa pada Kamis 10 November malam. Polisi mengatakan penyebab kematian satu keluarga itu masih misterius. Dalam proses penyelidikan, polisi terus menemukan kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus kematian 4 anggota keluarga tersebut. Tak makan berhari-hari. Keempat anggota keluarga tersebut tak makan berhari-hari sebelum ditemukan tewas membusuk. Fakta itu didapat dari hasil otopsi sementara yang menunjukkan lambung mereka kosong. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasmaroise mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dari dokter, korban diduga tidak makan dan minum cukup lama karena dari otot-ototnya sudah mengecil. Kendati demikian, Kepala Kepolisian Sektor Kalideres AKP Syafri Wasdar menyebutkan kondisi lambung kosong tidak dapat diartikan bahwa mereka tewas akibat kelaparan. Biasanya, untuk jasad yang sudah lama seperti ini, kondisi organ dalam kosong itu merupakan hal yang wajar. Kendati demikian, polisi juga tidak menemukan adanya bahan makanan di kulkas korban. Namun, sejumlah bon pembelian makanan ditemukan polisi. Barang sudah dipak. Selain itu, polisi mendapati barang-barang di rumah korban dalam kondisi sudah dipak dan dibungkus rapi. Menurut Ketua RT 07 RW 15 Kalideres Asiung, asisten rumah tangganya sempat melihat korban mengeluarkan sejumlah perabotan dari dalam rumah ke mobil box. Sementara itu, Syafri mengatakan saat olah tempat kejadian perkara pada Kamis malam, ia melihat sejumlah barang sudah dimasukkan ke dalam kardus. Ditemukan kapur barus. Semangkuk kapur barus juga terlihat di atas meja makan di dalam rumah tersebut. Dokter forensik menyebutkan bahwa kapur barus digunakan untuk menyerap bau. Namun, Syafri tidak bisa memastikan apakah kapur barus tersebut secara sengaja digunakan seseorang untuk menghilangkan bau jenazah di dalam rumah tersebut atau tidak. Kaki korban dibungkus plastik. Tio, tetangga korban, mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Rudianto 2 hingga 3 bulan lalu. Seingat Tio, dia melihat Rudianto berjalan menuju rumahnya dengan kaki yang dibungkus plastik hitam. Tio sempat bertanya alasan membungkus kaki, tapi Rudianto hanya diam saja. Waktu kematian berbeda-beda. Waktu kematian 4 anggota keluarga rupanya pun berbeda-beda. Pasma menyebutkan di antara keempatnya ada satu yang waktu kematiannya paling lama, yakni sekitar 3 pekan lalu. Afrilendi dilansir dari tribunjakarta.com pada Senin 14 November kemarin menjelaskan, dilihat sepintas memang sudah kelihatan kondisi berbeda di antara korban. Ada 2 orang yang mengering, artinya sudah lama, sedangkan yang 2 masih proses pembusukan. Afrilendi mengatakan dari keterangan dokter forensik diperoleh informasi bahwa jenazah yang pertama kali meninggal ialah sepasang suami istri. Ditemukan bekas kotak bedak bayi. Polisi juga menemukan kejanggalan baru dalam kasus kematian satu keluarga tersebut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan mengatakan, keluarga yang tewas membusuk di rumah mereka itu membeli banyak bedak bayi. Padahal diketahui keluarga tersebut tidak memiliki bayi. Kemudian ada struk belanja. Isinya belanjaan itu adalah sejenis bedak bayi. Polisi masih mendalami apa kegunaan dari bedak-bedak tersebut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.